Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali kita akan disapa oleh firman Tuhan. Sebelum kita mendengarnya, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara, firman Tuhan menyapa kita 2 Timotius 4 ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Demikian isi firman Tuhan. Saudara yang terkasih, sering sekali kita tidak percaya diri dalam hidup. Sering sekali kita tidak yakin dengan diri kita. Sering juga kita takut sendirian. Misalnya, ketika sudah malam gelap, kita takut. Misalnya juga, ketika masalah atau tantangan ada, kita tidak percaya diri untuk menghadapinya. Dan kita juga tidak yakin untuk diri kita. Kemudian bisa saja ketika ada satu tugas besar, kita juga tidak berani untuk melangkah dan mengerjakannya. Tetapi firman hari ini memberi kita teladan melalui pengalaman dari Paulus, kemudian anak rohaninya Timotius, yang dia nyatakan bukan hanya sejauh di mulut saja, hanya sejauh omongan saja lagi. Tapi Paulus khususnya dalam pengalamannya dalam memberitakan Injil, dia sering sekali sendiri. Dia sendiri bukan berarti karena teman-temannya tidak ada atau tidak ada orang yang suka dengan dia, kira-kira begitu. Tetapi teman-temannya juga pergi melayani ke tempat lain memberitakan Injil. Tapi yang diikrarkan, dinyatakan oleh Paulus, dalam kesendirianku Tuhan di sampingku. Dalam kesendirianku menyebarkan Injil, di luar dari diriku juga, saya orang Yahudi, dan kepada orang yang bukan Yahudi juga, saya tetap percaya diri. Karena apa dia percaya diri? Dia katakan di firman hari ini, karena Tuhan telah mendampingi dia. Kita boleh lihat kata telah. Berarti ada dan bukan berarti akan ada, tetapi sudah ada di samping dia. Demikian juga Timotius. Timotius, kepercayaan dirinya itu bukan karena siapa, tapi karena Tuhan. Dia masih muda, tapi dia mampu percaya diri untuk menyampaikan firman Tuhan, menyebarkan Injil. Dia percaya diri. Dia juga mengaku, karena Tuhan menguatkan aku. Maka saudara yang terkasih, apakah tidak cukup kalau kita mengimani Tuhan telah ada di samping kita? Atau masihkah kita terus merasa sendiri, merasa kekuatan kita, analisa pikiran kita, intelektual kita, kesendirian kita? Atau beranikah kita seperti yang dinyatakan oleh Paulus? Kadang kita masih ragu. Kadang kita sering ragu. Bagaimana Tuhan? Di mana Tuhan? Di samping, tidak ada Tuhan di samping. Tetapi saudara yang terkasih, kita harus sungguh-sungguh mengimani dan semakin terus mengasah iman kita dalam keseharian setiap pengalaman yang kita jalani. Bahwa apapun yang kita nyatakan, selagi itu benar, nyatakanlah dengan percaya diri dan yakin. Selagi itu adalah benar, bahwa Tuhan tetap berada di samping kita.
dan menguatkan kita. Paulus sering sekali ditekan, tapi dia terus melakukan pembelaan tentang ajaran kebenaran Injil yang dia sampaikan. Tapi itu tetap dia nyatakan dan dia tetap berani. Bukan karena dirinya saya pemberani, tapi karena Tuhan sehingga saya berani. Kiranya kita mampu terus mengandalkan Tuhan. Kita orang percaya tetap dituntun oleh Tuhan. Selagi kebenaran, tetap kita percaya diri untuk menyatakannya. Tapi jangan pernah berkata, hal yang tidak baik yang kita nyatakan, seharusnya kita harus takut. Tapi selagi itu kebenaran, maka kita harus terus menyatakan dengan kepercayaan diri penuh tanpa ada rasa takut. Amin, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, telah dikuatkan firman-Mu. Betapa kami harus percaya diri, tidak perlu takut dalam kehidupan ini. Karena Tuhan telah di samping kami, karena Tuhan telah menguatkan kami. Sesungguhnya Tuhan, kami lebih fokus pada dunia ini. Kami lebih fokus pada tawaran-tawaran dan kekuatan-kekuatan yang hanya ada di dunia ini. Kami lupa bahwa Tuhan kami yang kami percaya jauh lebih kuat dan tidak hanya kuat, tetapi tetap ada di samping kami bersama dengan kami. Tuhan, kami terus menghidupi firman-Mu saat ini. Kiranya ini menjadi pedoman hidup kami selama-lamanya. Kuatkan dan mampukan kami. Jemaat-Mu pada hari ini yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan, kiranya Tuhan kuatkan. Kiranya Tuhan sembuhkan Tuhan. Dan semua obat yang dikonsumsi, para medis yang menangani mereka, kiranya membawa pada kesembuhan dalam tuntunan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.